siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, mendadak teror lagi dan lagi setelah menabrak dan menyiram air keras. Kini hack alias meretas sejumlah pimpinan KPK yang terdahulu dan aktivis anti korupsi. Apa yang terjadi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusuri. Saya ambil aja makanannya, terus saya bayar ke drivernya. Ada beberapa yang nggak tahu juga nih, diambil oleh driver ojek online-nya itu, dan mereka nggak bisa hubungi Mbak Nisa, akhirnya mereka harus bayar sendiri. Kata drivernya nggak usah diganti. Ini Jadi Robocall. ditelepon bertubi-tubi oleh nomor yang berbeda, Iya, atau operatornya sama? operatornya sama di sini, ya maka dari itu kita harus mempertanyakan juga. Sekarang kita bicara yang paling canggih, Pegasus. Oh, Pegasus. Nah, Pegasus risetnya terakhir di 2018. Oke. Ini ada 46 negara yang menggunakan. Apakah Indonesia masuk di sini? Oke, kita lihat. Anda lama berkarir di intelijen, puluhan tahun, Anda juga mantan pimpinan KPK. Ada apa sih kejadian ini? Kalau kita bicara sebuah upaya seseorang melakukan sesuatu, kan ada karena memang dia yang terganggu kepentingannya. Saudara, saya mengumpulkan semua remah-remah informasi yang saya akan tampilkan di layar berikut ini terkait dengan bungkam retas teror. Berikut ini. STWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Ini nggak tahu Mbak, terus-terusan saya nggak. Nah, ini ke-mute lagi, Pak. Iya. Trojan pasti, ada yang udah masuk ini. Emang ada dijual kalau software-nya. Ada pihak yang gusar, para mantan pimpinan KPK dan aktivis anti rasuah disasar. Teror jadi isu anyar. Aksi yang mengganggu perangkat digital para pimpinan KPK dan aktivis anti korupsi diduga berkaitan pembelaan pada 75 pegawai KPK yang terancam diberhentikan. Penolakan terhadap penonaktifan 75 pegawai KPK digelar dalam seminar virtual, digagas Indonesia Corruption Watch (ICW) dan disiarkan melalui kanal YouTube. Di pertengahan acara, gangguan demi gangguan muncul. Ini selalu begitu Pak Saud, unmute lagi Pak Saud. Pak Saud, ya ini sama kasusnya seperti Iya, Pak Agus. nanti kita jaga. Jadi ini videonya. Trojan pasti. Diskusi terkait pembelaan bagi pegawai KPK dihadiri oleh mantan pimpinan KPK yakni Adnan Pandu Praja, Agus Raharjo, Bambang Wijoyanto, Bushro Mukodas, M. Yasin, Abraham Samad, dan Saud Situmorang. Di tengah acara, gangguan bermunculan. Akun bodong memakai nama para staf ICW dan pembicara masuk. Setelah itu, foto dan video tak senonoh dimunculkan. Mikrofon dan video pembicara pun dibuat mati berulang kali. Tak berhenti di situ, akun ojek online milik moderator diskusi juga dibajak. Dari sini kemudian para peretas memesan makanan bertubi-tubi dari aplikasi menggunakan ojek online.
Tiba-tiba ada lagi penelpon siluman yang terus-menerus dan membanjiri HP sejumlah peserta diskusi tak henti-henti. Peretasan akun WhatsApp dan Telegram hingga surat elektronik alias email para aktivis dan mantan pimpinan KPK pun juga dilakukan, meski sebagian gagal. Diskusi digelar untuk langkah melawan penonaktifan 75 penyidik dan penyelidik KPK. Usai munculnya gangguan dan tertundanya diskusi selama beberapa hari, akhirnya rekomendasi diberikan. Pimpinan KPK diminta untuk berdiskusi dengan para mantan pimpinan KPK yang lama lintas periode. Selaku mantan pimpinan KPK, satu, mendesak pimpinan KPK, terutama ketuanya Firly Bahuri, untuk mengundang pimpinan-pimpinan KPK yang lama. Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik, masyarakat mengetahui lewat pemberitaan wartawan itu. Kemudian yang kedua, mendesak agar Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula. Namun usulan ini nampaknya belum direspon oleh sejumlah pimpinan KPK. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan kasus teror terkait KPK yang kembali muncul belakangan? Apa yang terjadi? Mengapa ada banyak kejadian siluman di tengah upaya perlawanan? Aiman menelusurinya. Saudara, saya berada di depan gedung ICW, rumah ya, Indonesia Corruption Watch, di mana saya mendapatkan informasi kalau ada banyak dari para aktivis di ICW ini ia mengalami hack atau peretasan. Bahkan hingga hari ini. Apa yang terjadi sesungguhnya, bagaimana peretasannya, dan apa saja yang dilakukannya, termasuk juga katanya dipesankan berbagai macam makanan lewat ojek online. Saya akan coba untuk mengungkap hal itu. Saya akan coba untuk menelusuri hal itu. Ikuti saya, saudara, saya akan masuk ke dalam. Dan saudara, saya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Bung Kurnia, sehat selalu Bung Kurnia? Iya. Handphonenya sehat juga? Iya gitu Mas. Teman-teman pada banyak banget yang kena. Oke, Iya. Boleh nggak saya lihat apa sih yang kena? Ini adalah bukti bahwa banyak sekali telepon yang masuk ke handphone teman-teman staf ICW lain. Ada berapa? Puluhan? Puluhan kali, dan ini bukan hanya diterima oleh teman-teman staf ICW saja, tapi dalam diskusi Zoom tersebut, narasumber mantan pimpinan KPK hampir sama seperti ini modusnya. Oke. Diskusi Zoom itu sedang konferensi pers ya? Konferensi pers terkait dengan pemberhentian 75 pegawai KPK dalam konteks tes wawasan kebangsaan. Ada banyak wartawan juga di situ? Wartawan semua adanya di YouTube, Hah? dan memang gejalanya sudah terlihat ya. Oke. Di platform YouTube itu, seluruh komennya itu isinya para pendengung atau buzzer. Yang melawan? Yang akunnya anonim, yang membuli para pembicara yang tidak sepakat dengan advokasi penolakan pemberhentian 75 pegawai. Ada banyak itu, ratusan? Ada ratusan komen, dan ini bukan diskusi pertama Mas Aiman. Sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, terkait dengan tema yang sama, itu juga ada upaya peretasan di dalam diskusi Zoom tersebut. Ada banyak video tidak senonoh diperlihatkan dalam platform Zoom tersebut. Tapi puncaknya pada saat hari Senin pekan lalu itu ya? Iya, ada. Ini robocall ini ya? Ini robocall. Jadi ditelepon bertubi-tubi oleh nomor yang berbeda, iya, atau operatornya sama? Operatornya sama di sini, ya maka dari itu kita harus mempertanyakan juga siapa sebenarnya pemilik dari nomor-nomor tidak jelas ini. Dan harus diungkap. Dan itu harus diungkap, karena ini bukan pertama terjadi kepada teman-teman ICW, Mas Aiman. Dulu ketika kita advokasi calon pimpinan KPK, itu juga modusnya serupa. WhatsApp dimasuki, sekitar 4-5 jam tidak bisa diakses, Telegram pun seperti itu. Oh, jadi WhatsApp-nya nggak bisa diakses, terus coba untuk masuk kembali ke WhatsApp-nya, muncul pesan ini? Iya, you recently connect, please try again in 6 hours 50 minutes. 6 hours 50 minutes, jadi harus 7 jam lagi baru bisa? Iya, lebih, ini juga ada Mas Aiman di platform Telegram. Oke, ini Telegram juga? Tiba-tiba ada yang masuk ke Telegram, di sini lokasinya di Singapura. Kan di Telegram kita bisa ada platform untuk mengecek
sebenarnya Telegram kita aktif di beberapa gadget. Betul. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang mengaktifkan Telegram itu menggunakan Singapura. server negara luar. Oke, jadi Begitu. di-cloning. Di-cloning, Iya. tidak tahu maksudnya apa, apakah ingin melihat percakapan, tapi kan itu hak privasi warga negara ya. Jadi segala sesuatu, percakapan, obrolan, semua bisa dilihat oleh Bisa dia. dilihat oleh dia. Sang siluman Betul. itu. Iya. Jadi makanan apa yang diretas untuk dipesan? Ada seblak level 5, ada pizza, ada nasi padang, ada dimsum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya sering diretas, tapi yang sekarang yang paling canggih. Kenapa? Saya akan melisiknya eksklusif